Tapi tiba-tiba Mas Jody kan ngajak kita ke Eropa. Begitu ngajak ke Eropa, Mas Jody, Mbak Anik, dejavu loh. Tiba-tiba Mas Jody ngomong gini, Kun, Om bawa ke stadion Manchester mau nggak? Padahal sekian waktu yang sebelumnya itu cuman playing otak doang, memainkan pikiran, mindset playing namanya. Oke, feeling playing, feels playing. Nah, yang terakhir adalah act playing. Oke teman-teman, setelah video yang sebelumnya saya bahas itu tentang beda, kita kali ini ngebahas lagi tentang ucup yang mana ya berkaitan dengan video sebelum beda itu. Ini kita ngebahas soal tujuan Yusuf Mansur atau apa ya, hayalan Yusuf Mansur atau persiapan Yusuf Mansur dalam nanti ketika menghadapi sesuatu. Seolah-olah kayak gini ya, semua ini memang direncanakan sesuai dengan rule dia. Jadi sesuai dengan keinginan dia, dan mungkin dia membaca sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana cara meraih kekayaan gitu dengan waktu yang singkat. Ada sebuah semacam, bukan adagium sebenarnya, ini semacam cara orang menjadi kaya dengan simpel. Nanti saya akan jelaskan itu karena ya ini berkaitan dengan, mohon maaf karena ini sebenarnya ilmu, tapi ilmu yang baik sebenarnya. Cuma ya kadang dimanfaatkan oleh orang yang nggak baik. Nah, sebagai referensi kita lanjut dari video yang kemarin itu, dan kita lanjut ke video ini. Teman-teman, kita lihat videonya, yuk check it out. Abang Kun. Anak saya kan Bang Kun, anak saya. Ngelihat nih pertandingan Pak Lili, Coach Lili ngelihat pertandingan antara Barca sama Real Madrid. Terus abangku nonton. Saya bilang, nontonnya jangan begini bang. Nonton diam aja. Jangan bang. Saya ajarin, tahan ya. Tahan sebentar. Saya ajarin, tahan sebentar. Abangku saya ajarin. Kan masuk nih pemain-pemain Barca nih. Pemain Real Madrid. Abangku saya ajarin. Begini tangannya. Gitu. Di ruang tamu nih. Di ruang tamu. Seakan-akan he is a player. Dia pemainnya. Seakan-akan dia pemainnya. Terus saya bilang, Kun, feel, you are in Stadion, Old Trafford Stadion. Kun, mikir kamu nih ada di Old Trafford Stadion, stadionnya Manchester United, stadion MU. Bagaimana caranya? Kalau kamu udah bisa ngelihat jutaan orang, kamu udah ngelihat ribuan orang, puluhan ribu orang nonton kamu, si Kun bener loh. Tiba-tiba dia nih masuk lagi Coach Lili ke stadion Old Trafford, padahal itu di ruang tamu. Terus air matanya menetes. Ini anak kecil netes. Terus saya tanya kan, Kun, kok kamu nangis Kun? Iya Pak, sebentar lagi mau main katanya. Tapi tiba-tiba Mas Jody kan ngajak kita ke Eropa. Begitu ngajak ke Eropa, Mas Jody, Mbak Anik, dejavu loh. Tiba-tiba Mas Jody ngomong gini, Kun, Om bawa ke stadion Manchester mau nggak? Padahal sekian waktu yang sebelumnya itu cuman playing otak doang, memainkan pikiran, mindset playing namanya. Oke, feeling playing, feels playing. Nah, yang terakhir adalah act playing. Act playing ini penting. Terakhir ya. Terakhir saudara, siapa yang pengen dapat bonus mobil? Saya. Ya udah bikin foto aja seakan-akan dapat beneran. Minta teman fotoin gitu loh, terima kunci gini. Gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Asik nggak tuh? Kalau saya sih nggak maunya yang ngasih mobil, asik kan? Ya. Saya bilang, makanya terakhir nih saya bilang, dulu sebelum saya jadi ustadz. Ya, sebelum saya jadi ustadz, izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya tuh pakai baju koko, pakai kain, pakai peci, kemudian saya suruh masuk. Ayo masuk, ayo kita mulai, gitu. Jiwa tuh di rumah nih dulu, rumah masih tanah bos,
masih tanah, masih bumbungan bambu, atas juga belum Ethernet. Saya pakai tikar zaman dulu. Saya suruh masuk. Oke ya. Yuk kita bismillah dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin gitu. Padahal nggak ada orangnya di situ. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Terus saya pakai jas gitu loh Pak. Saya pakai jas. Istri saya nanya, mau kemana? Mau khutbah. Ini kan kemis gitu. Mau khutbah. Ya kan kemis. Ya biar aja, mau ngapa? Lapan kemis. Udah dengerin apa? Saya pakai jas. Kemudian di ruang tamu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang berbahagia. Pada hari ini kita akan berbicara pada khutbah kali ini tentang A, B, C, dan D. Asli saya ikutin rundownnya. Duduk di antara dua khutbah. Kemudian saya naik lagi dan saya tutup. Hebatnya lagi, kemudian saya salaman. Makasih. Padahal nggak ada yang salaman juga gitu. Makasih. 3 bulan abis itu Ustadz Sudin datang. Tat, gantiin aneh ya. Khutbah di Baitul Amin. Oh. Oke, itu teman-teman tujuan. Nah, teman-teman, ini kita bicara soal anaknya si Ucup ini yang katanya gitu ya. Katanya ini ya dia sedang berkhayal seolah-olah itu dia ada di sebuah stadion ya. Ya, mungkin menggambarkan dirinya ini akan menjadi pemain MU gitu, atau mungkin intinya gini ya, intinya disuruh sama si Ucup ini untuk membayangkan agar menjadi kenyataan gitu ya, agar menjadi hebat gitu untuk membayangkan. Nah, si anaknya ini mengikuti katanya. Saya nggak mau menyebut anaknya karena ini subjek hukum anaknya ini sebenarnya masih di bawah umur, dan itu saya jarang sekali menyebutkan kecuali anaknya tersebut bermasalah ya teman-teman. Nah, saya nggak yakin anaknya kayak gitu, mungkin anaknya cuma di bawah-bawah, kecuali mungkin si Wirda karena disetting gitu ya. Kalau anaknya yang lain disetting cuma nggak terlalu ditonjolkan, karena ditonjolkan satu-satu biar mungkin mewakili bapaknya dulu. Kalau yang sini udah bermasalah, misalkan udah bermasalah, dimunculkan satu lagi anak yang lain, mungkin kayak gitu. Jadi udah direncanakan, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kan jelas ya gambarannya. Jadi anaknya ini digambarkan sebagai orang yang orang yang patuh pada bapaknya, mengikuti arahan dia, dan anak ini juga anak yang cerdas gitu sehingga bisa mengikuti si Ucup ini. Tetapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya Ucup Mansur di sana itu sedang dia menggambarkan bahwasanya ada seorang pengusaha yang hebat, ada seorang pengusaha yang jago, ada seorang pengusaha yang ahli sedekah. Sebenarnya sedang menggambarkan itu teman-teman. Contohnya adalah Jody. Nah, itu yang sedang digambarkan. Jody ini siapa? Jody ini adalah rekanan Yusuf Mansur yang mengelola dana uang atau misalkan sedekah atau apa yang berkaitan dengan Yusuf Mansur. Atau mungkin berkaitan dengan investasi-investasi yang digalang oleh Yusuf Mansur dari para jamaah. Intinya mungkin seperti itu teman-teman. Nah, ini digambarkan bahwasanya Jody ini hebat. Karena Jody ini mentraktir atau membayari atau apalah dan lain-lain itu kepada keluarga si Jamaan ini atau Ucup ini atau Yusuf Mansur ini. Jadi anaknya itu dibiayai untuk menonton sebuah pertandingan sepak bola, dan itu digambarkan bahwasanya sampai sana, dan itu menggambarkan baru dihayal. Padahal teman-teman faktanya adalah Yusuf Mansur adalah orang yang memodali dia, yang sebagai investor yang akhirnya membuat sebuah kelompok bersama, yaitu namanya Warung Group. Nah, Warung Group ini dengan dana yang besar, modalnya dari Yusuf Mansur gitu ya. Jadi punya modal, tapi kan modal basic awalnya udah ada gitu. Jadi dia punya restoran, dan kemudian Yusuf Mansur masuk ke sana dengan membuat grup, sehingga buatlah Warung Steak Group itu. Jadi Warung Group itu menjadi besar karena modal Yusuf Mansur di sana. Pertanyaannya, dari manakah uang Warung Group itu? Dari manakah Yusuf Mansur modal Warung Group itu? Nah, 2010 Yusuf Mansur itu bermasalah dengan para investor dari Jamaah Masjid Darussalam, yaitu sekitar 55 miliar. Uangnya itu nggak kembali, mungkin saya nggak tahu kurang lebihnya berapa. Tapi yang jelas jumlahnya sampai 55 miliar katanya, ini kata jamaahnya ya. Dan uangnya nggak kembali. Nah, pertanyaannya adalah 2010 Yusuf Mansur berinvestasi di Jody, uangnya dari mana?
2010 Jody juga mungut sedekah kemana-mana. Bukan Jody ya, ini Yusuf Mansur mungut sedekah kemana-mana yang katanya bisa satu kali berangkat. Ini dari contoh dari orang yang katanya sekali dia ngumpulin uang itu bisa sampai miliaran. Jadi kesimpulannya ketika masuk 20 ini omongan Yusuf Mansur sendiri ya, 20 restoran atau apalah gitu, pokoknya bentuknya seperti itu pertanyaannya itu uangnya dari mana, dan apakah itu uang dari jamaah investasi atau dari sedekah. Kita bisa berpikir dengan nalar. Yusuf Mansur sebagai dai di TV itu bayarannya berapa sih? Itu nggak seberapa. Dia dikatakan misalkan kalau zaman dulu misalkan ya bayarannya 2 juta atau 3 juta misalkan zaman dulu ya teman-teman. Kalau sekarang saya nggak tahu ya. Atau misalkan 1 juta. Dia harus berapa kali episode untuk bisa menjadi seorang yang bisa mengumpulkan duit sampai miliaran? Ya saya nggak tahu. Mungkin dapat musisat atau dapat apa dari apa ya, kalau musisat kayak gitu saya nggak tahu lah. Intinya ya bukan musisat, mungkin dapat bukan karomah juga, apa ya? Ya apa ya? Dapat wangsit lah, mungkin dapat wangsit dari kuburan dari mana, atau karena dia sedang nyapu-nyapu lantai, yang kan ini kata YouTube sendiri, atau sedang nyapu-nyapu halaman itu dapat uang dari daun, daunnya dirubah bisa jadi dikumpulin gitu ya, disapu-sapu itu daun-daunnya dikumpulin terus jadi uang, mungkin dari situ ya kan mustahil gitu. Yang satu-satunya kemungkinan yang mungkin bisa terjadi adalah uang dari jamaah Masjidil Salam itu atau uang dari sedekah itu masuk ke kepemilikan warung situ. Itu satu-satunya kemungkinan yang bisa saya pahami gitu ya teman-teman. Soal itu nanti faktanya seperti apa ya saya nggak tahu. Atau mungkin dari uang sedekah masuk ke sana, karena pada saat itu juga Yusuf Mansur itu ternyata membeli rumah yang sangat besar, nilai jumlahnya juga saya nggak tahu berapa miliar, mungkin 10 miliar atau 15 miliar, kita nggak pernah tahu. Intinya seperti itu ya. Intinya kenapa Jody sampai dibesar-besarkan, karena ya dia bisa membayangkan orang lain agar Jody ini pengusaha yang sukses, intinya seperti itu. Ya, terus kemudian soal jadi ustadz. Nah, ketika dia membayangkan kan ini ya, dia membayangkan bahwasanya dia menjadi ustadz nih, ceramah ke sana, ceramah gitu ya, sedang membayangkan ceramah, terus kemudian diundang ceramah. Nah, terus bagaimana zaman dulu Yusuf Mansur itu membayangkan kalau dirinya mau masuk penjara. Waktu mudanya kan dia masuk penjara. Dia ngebayangin nggak kalau dia nanti masuk penjara bakal gini gitu. Nah, setelah di penjara dia ngebayangin nggak bagaimana caranya dia mau nilap uang investor ini, ngebayangin nggak? Terus setelah sekarang seperti ini, Yusuf Mansur ngebayangin nggak kalau misalkan nanti digugat seperti apa, terus nanti dimusuhin seperti apa, atau dia ibaratnya ini, nanti kalau saya namanya turun, saya mau menaikkan nama anaknya, biar nanti anaknya bisa ngumpulin uang lagi dari jamaah, seperti itu. Terus kalau yang anaknya satu kena masalah, nanti yang satu lagi suruh ngumpulin, naikin namanya, apa kayak gitu? Atau dia punya strategi, kan dia sudah kaya, dia sudah ngumpulin banyak uang, kalau ada masalah ya bayar, atau bagaimana gitu ya. Ini saya nggak ngomongin urusan polisinya, ini ngomongin bayangan Yusuf Mansur. Apakah seperti itu? Nanti kalau udah punya uang, ya dibayar agar prosesnya melambat atau prosesnya dihentikan. Walaupun ya sampai saat ini prosesnya belum dihentikan, cuma kok ya lambat sekali gitu ya. Kok nggak jalan-jalan gitu ya, padahal udah diberi surat, udah dikasih tahu ke Kemenkumham pada saat itu ya sebelum ganti presiden. Tapi kok prosesnya lama sekali, ataukah ini bagian dari rencana Yusuf Mansur? Kalau misalkan dia bermasalah dengan jamaah, dengan seseorang atau dengan banyak orang itu, dia bisa mengendalikan situasi itu. Ya saya nggak pernah tahu. Tapi yang jelas-jelas teman-teman ya, karena Yusuf Mansur itu sering nongol gitu ya, dan dia sering kayak seolah-olah mendekati kiai-kiai agar dia bisa ibaratnya dihargai atau dikenal. Terus dia mendekati politisi-politisi, itu udah kerjaan Yusuf Mansur kayak gitu. Dan dia tahu bahwasanya kalau misalkan dia mendekati politisi-politisi kayak gitu, nanti orang akan beranggapan bahwasanya dia itu hebat. Itu mungkin bagian dari rencana dia agar kalau misalkan dia bermasalah dengan ya jamaah atau dengan kelompok tertentu, ya dia bisa terhindar. Mungkin bayangan dia seperti itu. Ya bayar mungkin ya. Bye.